Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang pemain-pemain baru yang dikontrak oleh Persebaya Surabaya dan juga Persib Bandung. Tapi sebelum saya memberikan sudut pandang saya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini jumlah subscribers dari channel YouTube Triple B telah melewati 1.100.000 subscribers. Dan saya harapkan dukungan dari teman-teman tetap konsisten agar channel YouTube Triple B suatu hari bisa menembus 10 juta subscribers. Dan jangan khawatir teman-teman, seperti yang saya janji pada saat saya membuat konten ini, bahwa sekali saya netral, maka saya akan tetap netral. Anyway, yang menarik untuk dibahas adalah pemain-pemain baru yang dikontrak oleh Persib Bandung dan juga Persebaya Surabaya. Apalagi kita tahu dua tim ini terlibat dalam persaingan untuk menjadi juara dari Liga 1 musim lalu. Bahkan Persebaya Surabaya sempat unggul dan berada di posisi puncak klasmen sementara sebelum akhirnya diambil alih oleh Persib Bandung, dan kemudian di putaran kedua Dewa United lah yang merupakan tim yang coba juga untuk menjadi juara selain Persib dan juga Persebaya Surabaya. Jadi tentu menarik untuk mengamati pemain-pemain baru yang direkrut oleh dua klub besar ini, yang feeling saya musim depan akan kembali bersaing di papan atas. Dan yang menariknya dari Persebaya, mereka kali ini dilatih oleh Eduardo Perez, kalau nggak salah itu namanya ya. Dan saya ingat Perez ini merupakan mantan asisten dari mantan pelatih Timnas Indonesia Luis Mia, dan sempat juga menjadi asisten pelatih di Persija, dan bahkan sempat juga melatih di PSS Sleman. Dan kali ini dia diberikan tugas untuk bisa membentuk tim yang kuat. Dan kita tahu bahwa Persebaya sebetulnya adalah tim yang bermaterikan pemain bintang musim lalu. Bahkan saya juga mengunggulkan Persebaya sebagai salah satu tim calon juara. Tapi sangat disayangkan tim ini tidak konsisten. Kenapa? Karena mereka selalu kesulitan untuk bisa melakukan finishing. Artinya memang masalah dari Persebaya dalam beberapa musim terakhir ini adalah di lini depan. Buktinya musim lalu, walaupun Persebaya menyelesaikan kompetisi dengan berada di zona papan atas, tapi Persebaya adalah tim yang paling sedikit mencetak gol, hanya 41 gol teman-teman. Tentu ini kan statistik yang sangat memprihatinkan bagi sebuah klub besar yang punya ambisi. Bukan saja untuk menjadi juara, tapi tentu juga untuk mendominasi Liga 1. Karena kita tahulah ini adalah tim yang untuk musim depan juga bermaterikan pemain-pemain bintang. Tapi jika masalah finishing ini tidak bisa dibenahi, dan saya pikir inilah PR bagi pelatih baru mereka, Perez, ya saya gak yakin Persebaya bahkan akan bisa bersaing di papan atas. Seandainya finishing mereka lebih baik, ya saya pikir mereka lah yang finish sebagai runner-up musim lalu, atau mungkin juga di peringkat nomor 3, bukan Dewa United ataupun Malut United. Nah, saya ingin membahas satu persatu pemain baru yang telah bergabung dengan Persebaya, karena ada beberapa pemain, jadi gak mungkin juga saya ingatkan. Nah, pemain yang bagi saya menarik perhatian adalah Galih Freitas. Nah, Galih Freitas ini kita tahu sebelumnya 2 musim bermain di PSIS Semarang. Dia bahkan dijuluki Wonderkid dari ASEAN, karena di usia mudanya sudah bermain begitu baik. Dan bahkan dia sempat mencetak double digit gol ya di musim pertamanya dengan PSIS Semarang. Tapi musim lalu memang performanya turun, bukan saja performa dia, tapi performa dari para pemain PSIS Semarang lainnya. Dan akhirnya dia gabung ke Persebaya Surabaya. Nah, kalau menurut saya Galih ini adalah pemain yang sangat skillful, dan dia tentu bisa menambah kreativitas bagi Persebaya Surabaya. Dan kita tahulah Persebaya adalah tim yang akan coba untuk bermain kreatif ya musim depan dengan pelatih Spanyol. Pelatih Spanyol tuh biasa mengutamakan kreativitas dan ball possession. Dan saya pikir keuntungan bagi Persebaya dengan bisa mengontrak Galih Freitas, yang pertama usianya masih muda, dan kalau nggak salah dia dikontrak 2 tahun. Yang kedua, selain juga dia bisa membagi bola secara akurat, dia juga bisa mencetak gol. Dan juga hal kedua yang biasa dilakukan adalah dengan tiba-tiba muncul dari second line, atau yang istilah kerennya tuh coming from behind. Jadi saya pikir Galih bisa menjadi pemain kunci bagi Persebaya musim depan, apalagi dia sudah
pernah bermain di Liga 1 sebelumnya bersama PSIS Semarang. Pemain kedua adalah Milos Rajkovic, asal Montenegro. Nah, saya agak bingung, pemain ini di kontrak sebelumnya saya belum pernah dengar namanya ya. Tapi ternyata pada saat saya riset, wah, ini adalah pemain grade A ini. Saya gak bercanda apalagi berbohong nih. Betul, ini adalah pemain grade A. Karena musim lalu juga Persebaya agak lemah di tengah. Lemahnya seperti apa? Bukan dalam pressing, enggak. Dalam transisi negatif, sering terlambat para pemain Persebaya. Nah, Milos ini memang adalah pemain yang tinggi besar, tapi dia fleksibel dalam pergerakan. Dan dia adalah pemain yang biasa melakukan pemotongan aliran bola lah dari para pemain tim lawan. Dan dia juga pernah membela Timnas Montenegro, bahkan terakhir kali kalau nggak salah tahun 2023. Jadi ini adalah pemain yang bagus untuk menggantikan Gilson Costa. Ya, betul, Gilson Costa yang memang nggak berkembang musim lalu. Kemudian ada Risto Mitrevski. Wah, ini pemain bagus. Center back untuk menggantikan Slavko ya, yang pindah ke Bayangkara FC. Di Dewa United dia menunjukkan bahwa walaupun dia adalah center back, dia punya visi yang baik untuk bisa membagi bola ke lini depan. Bahkan long ball-nya tuh dari lini pertahanan lebih banyak yang akurat. Dan dia bahkan bisa mengeksekusi free kick. Jadi yang dipilih lagi oleh Persebaya adalah pemain yang memang sudah punya jam terbang di Liga 1 setelah sebelumnya Galih Freitas. Ada Rahmat Irianto. Wow, ini bagus sekali Rahmat kembali ke Persebaya ya. Tentu ini adalah plus point bagi Persebaya. Padahal dia mainnya mulai bagus loh di Persib Bandung sebelum dia cedera ya. Dia mainnya mulai bagus dan dia bermain sebagai fullback sebelah kanan. Bagus sekali permainannya. Nah, feeling saya di Persebaya dia akan bermain di tengah. Ini feeling saya, tapi dia juga bisa bermain di sebelah kiri. Ini pemain yang bisa bermain di beberapa posisi yang berbeda. Atau center back juga bisa, tapi saya pikir center back enggak lah. Center back sudah pasti pemain lain nanti yang akan bermain ya. Jadi bisa juga nanti dia bermain di sebelah kanan. Tapi ada Koko Ari juga. Nah, Koko Ari juga adalah pemain yang bisa bermain di beberapa posisi, di fullback. Atau juga wingback. Nah, Koko Ari ini kan sebelumnya 2 musim ya, bermain di Madura United ya. Dan dia adalah pemain yang sangat disiplin dan dia punya kecepatan. Jadi Koko Ari, Rahmat Irianto, Risto, ini 3 pemain yang sangat penting di lini pertahanan dari Persebaya. Memang lini pertahanan dari Persebaya ya adalah salah satu yang cukup baik ya musim lalu ya. Tapi tetap saja mereka sering kecolongan dari counter attack. Nah, kalau si Rahmat Irianto ini kan bersama Boyan Hodak sudah paham ya bagaimana caranya untuk bisa bertahan secara solid, kemudian main compact football. Ini akan membantu tentunya Edu Perez dan juga ada Risto Mitrevski yang kita tahu pemain yang tanpa kompromi di pertahanan. Dan juga ada Galih Freitas yang cepat, Milos di tengah dan juga Koko Ari. Ya, saya pikir masih akan bertambah sih pemain-pemain baru bagi Persebaya. Tapi paling tidak dengan mengontrak pemain-pemain yang punya kualitas permainan yang baik. Ya, ini tentu akan membantu Persebaya agar mereka bisa kembali bersaing di papan atas. Dan bukan tidak mungkin kalau nanti mereka yang menjadi juara. Perez juga sebelumnya sudah punya pengalaman di Liga 1. Dan tentu sekarang saya ingin membahas tentang Persib Bandung ya, karena ada beberapa pemain baru yang gabung dan banyak sekali teman-teman yang merupakan boboto DM ke saya, kemudian juga menulis komentar di kolom komentar di IG saya dan juga di channel ini dengan request untuk saya membahas pemain baru dari Persib. Saya masih menunggu sebetulnya. Tapi ya karena teman-teman sudah meminta, karena kan akan ada pemain baru lagi yang gabung ya. Tapi ya udah, saya membahas dulu nih 4 pemain yang baru bergabung. Yang bisa saya katakan bahwa Persib mengontrak pemain-pemain dengan materi kualitas istimewa. Nah, ini benar-benar nih saya katakan. Kenapa nih pemain yang masuk nih ya, William Marsilio. Ini bukan pemain kaleng-kalengan. Walaupun memang sebelumnya diberitakan bahwa di Arema FC dia diduga punya masalah attitude. Yaitu attitude yang tidak baik ya, berperilaku buruk. Sehingga dia diparkir di Arema FC. Tapi secara permainan, wah, ini sih pesulap di atas lapangan. Ini saya gak bohong nih, sama sekali saya gak bohong. Saya gak pernah bohong di channel ini. Buat apa juga saya menyenangkan teman-teman ya, siapapun atau teman-teman merupakan supporter dari klub manapun, gak pernah saya begitu. Saya harus mengatakannya ini sesuai dengan fakta. William ini pemain yang sangat pintar. Pergerakan dia lebih cepat daripada pergerakan dari para pemain tim lawan. Gak percaya, coba lihat cuplikan-cuplikan dari pergerakan dia. Cuma kadang-kadang pemain ini egois juga. Pada saat dia harus passing, dia akan shooting dari luar kotak penalti. Nah, artinya pemain ini juga harus diberikan pemahaman tentang pola permainan dari Boyan Hodak, yaitu mengandalkan apa coba? Masa lupa kalian kolektivitas? Bola itu harus dipassing dulu. Boleh mengandalkan speed, mengandalkan intuisi ya, atau insting untuk shooting dari luar kotak, tapi gak boleh terlalu sering juga.
Maka itu kan banyak gol dari Persib itu dicetak dari dalam kotak penalti. Karena itulah konsep dari Bowen. Tapi bukan artinya dilarang syuting dari luar kotak penalti. Tapi utamakan dulu bermain kolektif. Dan juga yang kedua, jika memang dia punya masalah disiplin, nah dia harus berubah di Persib Bandung. Ini kan saya mengatakan diduga ya. Jadi saya nggak tahu apa sebetulnya masalah di Arema FC. Tapi jika dia punya masalah dengan attitude, dia harus berubah di Persib. Ini nggak bisa. Di Persib sih, setahu saya nggak ada yang namanya pemain bintang. Karena semua harus bermain secara kolektif bersama Bowen Hodak. Dan itu terbukti, dia bawa juara 2 kali berturut-turut. Tapi ini pemain yang istimewa. Dan dia akan memberikan daya kejut bagi para pemain tim lawan. Dan feeling saya dia akan menggantikan peran dari Tyrone Del Pino. Tapi dia akan lebih fokus untuk bisa membagi bola ya. Saya nggak yakin dia akan fokus untuk mencetak gol. Dan Tyrone juga sebetulnya fokusnya untuk membagi bola. Tapi karena kita tahu David absen kan beberapa pertandingan, sehingga dia juga menjadi solusi untuk mencetak gol, dan itu fine-fine saja. Kemudian Luciano Guacochea. Kok begitu? Luciano Guacochea. Oke, ini pemain asal Argentina yang sebelumnya bermain di Perak FC di Malaysia. Pemain yang senior, berusia 33 tahun. Dia juga mainnya di tengah, tapi dia biasa bermain sebagai gelandang penyuplai bola ke depan. Artinya dia memang betul-betul fokus untuk membangun serangan. Nah, saya nggak tahu nih dia akan bermain bersama William atau enggak nih. Apakah Persib memang mau bermain attacking nih? Artinya apakah Bowen mau merubah permainannya? Bisa juga dengan memainkan Luciano dari awal. Tapi Luciano ini adalah pemain yang biasa memberikan direct passing lebih banyak. Jadi ini pemain yang memang punya rasio assist yang baik ya. Walaupun memang di Perak FC dia tidak bermain banyak pertandingan. Kemudian Dewangga. Nah, Dewangga ini yang sebelumnya sudah saya katakan bahwa dia akan diperkenalkan sebagai salah satu pemain baru Persib. Dan saya memang sebelumnya sudah mendapatkan info dari luar angkasa bahwa Dewangga, kemudian Sadil dan juga Hamra yang memang sudah dikontrak oleh Persib. Bukan dikontrak lah, ada kesepakatan lah sebelumnya bahwa mereka akan gabung ke Persib Bandung. Plus William dan juga Berguinho. Nah, itu yang saya dapat info. Ada juga pemain keturunan yang nggak jadi, seperti yang saya infokan sebelumnya, yaitu Cyrus, karena Cyrus memilih untuk tetap bermain di Eropa, di Liga Kosovo. Mungkin juga nanti dia pindah ke liga lainnya, tapi dia memilih untuk tetap berada di Eropa. Kemudian kalau nggak salah Rafael Strike ya, sekarang ini masih dirumorkan. Saya nggak ada mendapatkan informasi tentang Rafael. Shane memilih untuk bermain di Thailand. Dia masih mencari klub, nggak tahu nanti kalau tiba-tiba dia gabung ke Persib ya. Tapi Dewangga sepertinya akan bermain di posisinya dari Edo Febriansyah. Di tengah, di center back, ada Julio Cesar, bisa juga nanti ada pemain lain yang masuk ya. Ini Julio Cesar nih sebelumnya bermain di Thailand dia ya. Ini pemain yang saya belum pernah melihat cara dia bermain. Kalau Luciano saya sempat melihat. Karena kadang-kadang tuh di YouTube masuk tuh beranda. Di beranda saya tuh pertandingan Liga Malaysia. Tapi Julio Cesar ini di Thailand sebelumnya. Saya belum pernah melihat cara bermainnya, tapi ini Brazil juga kan. Nah, jadi Brazilian Connection juga ada nih di Persib Bandung. Dan saya pikir ini pemain-pemain yang sudah punya jam terbang. Ini bukan pemain kaleng-kalengan. Tapi ya bagi teman-teman yang merupakan supporter dari Persebaya dan juga Persib harus paham, dengan banyak pemain baru yang masuk, dibutuhkan tentunya adaptasi. Bowen Hodak betul masuk ke Persib dengan warisan pemain pelatih sebelumnya. Ada Luis Mia dan juga sebelumnya lagi Robert Rene Alberts. Tapi karena memang itu adalah pemain-pemain lama, ya paling tidak secara chemistry mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Tapi sekarang Persib mengontrak banyak sekali pemain baru karena banyak sekali pemain lama yang keluar. Jadi ini akan membutuhkan waktu. Walaupun feeling saya mereka akan tetap bersaing di papan atas untuk menjadi juara, saya gak yakin. Saya harus fair mengatakan ini. Saya gak yakin karena ini adalah tim yang baru. Jadi Persib sekarang membangun fondasi baru. Persebaya mendatangkan banyak pemain baru plus pelatih baru. Tapi Persebaya mendatangkan pemain-pemain yang memang sudah sebelumnya mayoritas merasakan atmosfer di Liga 1. Betul kan? Kalau Persib kalau nggak salah nanti pemain asing yang datang lagi juga 2 lagi yang belum pernah bermain di Liga 1. Nah, ini juga butuh waktu bagi mereka. Tapi Persebaya mereka lebih memilih pemain-pemain yang sebelumnya sudah pernah bermain di Liga 1, yang lebih banyak lah bermain di Liga 1 pemain asingnya ya. Nah, jadi dalam hal ini ya Edu Perez seharusnya bisa cepat nih membentuk tim yang kuat nih, yang bisa bermain juga secara konsisten. Sedangkan bagi Bowen Hodak, saya pikir jika teman-teman yang merupakan fans dari Persib menuntut dia untuk kembali membawa Persib menjadi juara, itu gak fair. Karena ini adalah saatnya Persib bertransformasi membuat fondasi baru. It means ada sebuah proses yang akan dijalankan. Prosesnya untuk apa? Untuk
membuat Persib sebagai tim yang punya kontinuitas. Jadi ini bukan tim yang sementara, ini tim yang dibangun untuk masa depan. Kita tunggu saja teman-teman, nanti siapa saja pemain-pemain baru yang akan gabung ke Persib dan Persebaya, dan tentunya ke Persija. Saya masih menunggu, Persija kan baru 1 atau 2 pemain tuh yang gabung. Saya menunggu kalau ada lebih banyak lagi, baru saya akan membahas tentang pemain-pemain baru di Persija. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.